Assalamualaikum saudaraku, kita bertemu kembali di Jenius Islam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan segala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Al-Qasimi bab surat At-Tin ayat 1, Ibnu Taimiyah berbicara tentang Siddhartha Buddha Gautama. Dan sebagian ulama saat ini menafsirkan firman Allah yang berbunyi Wat-tini waz-zaitun, yaitu sebagai pohon Buddha, pendiri agama Buddha yang telah banyak menyimpang dari ajaran aslinya. Penyimpangan ini terjadi karena ajaran Buddha tidak ditulis pada masanya, tetapi ajarannya diriwayatkan dari lisan ke lisan. Kemudian barulah dituliskan ketika para pengikutnya telah mulai banyak. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, yang paling rajih menurut pandangan kami, dan jika memang tafsir kami atas ayat ini adalah benar, maka dia, Buddha, adalah seorang nabi yang benar dan nama aslinya adalah Sakyamuni atau Gautama. Sebelum menjadi nabi, dia pada awalnya berlindung atau duduk di bawah pohon tin yang besar dan setelahnya turunlah wahyu kepadanya. Dan Allah mengutusnya sebagai rasul. Lalu datanglah setan untuk mengujinya, dan setan tidak berhasil mengganggunya. Dan pohon ini sangat terkenal oleh penganut Buddha, dan nama pohon itu disebut At-Tin Muqaddasah, pohon suci, dan dalam bahasa mereka disebut Ajabala. Setiap umat yang dinyatakan tadi sudah tentulah umat-umat yang wujud di zaman dahulu. Oleh itu, India adalah di antara negara-negara awal dan tertua yang berada di atas muka bumi ini, dan sudah tentulah di sana pernah juga dikirimkan seorang utusan Allah Ta'ala. Pengajaran-pengajaran Buddha yang menyeru kepada akhlak mulia dan bersopan santun adalah menyerupai ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi alaihissalam. Sikap Buddha yang menegaskan agama Buddha, yang merupakan satu revolusi kepada ajaran Hindu, yang kuat mengamalkan kasta adalah satu ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Semenjak zaman Nabi-Nabi alaihissalam terdahulu yang tidak mengenal perbedaan manusia berdasarkan kasta. Tidak mustahil Buddha adalah seorang nabi ataupun murid kepada seorang nabi. Namun, disebabkan ajarannya sudah terlalu lama, maka akhirnya jadilah agama Buddha itu sebagaimana yang dilihat hari ini, sudah menyeleweng dari ajaran tauhid. Para nabi sudah tentu telah mengajarkan dengan ajaran tauhid dan ketuhanan. Akan tetapi Buddha tidak pernah mengajarkan tauhid dan melarang pula para pengikutnya membicarakan mengenai siapakah Tuhan. Ajaran Buddha lebih cenderung kepada sebuah ajaran falsafah, kerohanian berbanding sebagai sebuah agama. Ajaran-ajaran Buddha sendiri lebih cenderung kepada teori komunisme atau ateis yang menafikan kewujudan Tuhan yang maha wujud dan maha mencipta, berbeda dengan kecenderungannya sebagai sebuah agama samawi yang berasal dari Allah Ta'ala. Untuk menetapkan seorang itu sebagai nabi, maka tidak mestilah berdasarkan dalil-dalil yang kukuh dan meyakinkan daripada Al-Quran ataupun sunnah yang sahih. Ini disebabkan masalah ini merupakan salah satu masalah akidah dan goib, dan sampai sekarang tidak ada satu dalil pun yang sahih lagi muktamad yang boleh menetapkan bahwa Buddha itu adalah seorang nabi. Jika ada orang Islam yang mempercayai Buddha adalah seorang nabi, maka mintalah dalil yang sahih, lagi muktamad, yang mendukung kepercayaannya itu. Kalau tidak, ini bermakna dia beriman kepada sesuatu yang belum pasti, ataupun sesuatu yang diragui. Beriman kepada sesuatu yang diragukan bukanlah keimanan yang diajarkan oleh Islam. Persamaan di antara satu agama dengan agama lainnya adalah satu perkara yang biasa, dan ini berlaku di dalam semua agama. Oleh itu, persamaan di antara ajaran-ajaran Buddha dengan ajaran-ajaran Islam tidaklah mewajibkan kita untuk mempercayai bahwa Buddha adalah seorang nabi, ataupun seorang murid bagi seorang nabi yang pernah diutus di India. Pendapat segelintir cendekiawan Islam yang cenderung untuk mengatakan bahwa Buddha adalah seorang nabi ataupun murid seorang nabi adalah kemungkinan semata-mata, dan ia bukanlah satu teori yang wajib diterima dan diimani. Ingatlah pesanan Al-Imam Ahlul Madinah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, setiap orang itu boleh diterima kata-katanya dan boleh ditolak melainkan penghuni makam ini,
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku, sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk ditonton. Dikisahkan suatu ketika Nabi Isa alaihissalam ditegur oleh orang-orang kafir dengan berkata, "Engkau hanya dapat menghidupkan orang yang baru mati. Kemungkinan belum benar-benar mati orang itu. Maka cobalah hidupkan orang yang dulu-dulu itu." Nabi Isa pun berkata, "Kamu pilih sendiri siapa yang kamu minta saya hidupkan." Mereka berkata, "Hidupkanlah Sam bin Nuh alaihissalam." Kemudian Nabi Isa pergi ke kuburnya, dan di sana beliau mendirikan sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Maka dengan izin Allah Ta'ala, Sam bin Nuh atau putra Nabi Nuh alaihissalam bangkit dari kubur dalam keadaan rambut dan jenggotnya yang telah putih. Maka Nabi Isa bertanya, "Mengapa kamu berubah, padahal pada waktu kamu mati belum ada uban?" Sam bin Nuh menjawab, "Ketika aku mendengar panggilan untuk keluar, aku kira hari kiamat. Oleh karena itu rambutku langsung menjadi putih karena aku ketakutan." Lalu ditanya lagi, "Berapa lama kamu mati?" Sam menjawab, "Sejak 4.000 tahun yang lalu, dan belum hilang rasa pedihnya rasanya maut." Lalu Nabi Isa berkata, "Ceritakanlah kepada kami tentang kapal Nabi Nuh." Lalu ia menuturkan, kapal itu memiliki panjang 1.200 hasta dan lebar 600 hasta. Kapal itu memiliki 3 lantai. 1 lantai terdapat hewan peliharaan dan binatang liar. 1 lantai lagi terdapat manusia, dan 1 lantai lainnya terdapat berbagai jenis burung. Ketika kotoran hewan telah semakin banyak, Allah mewahyukan kepada Nuh untuk memegang ekor gajah. Ketika kotoran hewan telah semakin banyak, Allah mewahyukan kepada Nuh untuk memegang ekor gajah. Lalu ketika Nuh memegang ekor tersebut, maka jatuhlah babi jantan dan babi betina. Lalu keduanya melahap kotoran tersebut. Lalu ketika tikus mulai menggerogoti badan kapal dengan giginya, Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk memukul di tengah-tengah antara 2 mata macan. Dan ketika Nuh melakukannya, maka keluarlah kucing jantan dan kucing betina dari bagian hidungnya. Lalu keduanya mengejar tikus untuk tidak menggerogoti kayu yang ada di kapal itu lagi. Kemudian Nabi Isa ditanya, bagaimanakah Nuh dapat mengetahui bahwa bumi telah selesai ditenggelamkan semuanya? Nabi Isa menjawab, Nuh mengutus seekor burung gagak untuk mencari tahu keadaan di luar sana. Lalu burung itu menemukan bangkai dan hinggap di sana. Mengacuhkan perintah Nuh, maka Nabi Nuh mengutuknya dengan rasa takut hingga sampai sekarang ia tidak dapat mengenali rumah. Kemudian Nuh mengutus seekor burung merpati. Lalu ia segera kembali dengan menggigit sebuah daun zaitun di paruhnya dan mencengkram buah tin di cakarnya. Maka Nabi Nuh pun memahami bahwa bumi telah selesai ditenggelamkan. Kemudian Nabi Nuh mengelus warna hijau yang ada di leher burung tersebut dan mendoakannya agar selalu dalam kebahagiaan dan keamanan. Sejak saat itu hingga sekarang burung merpati mengenali rumah tempat ia harus kembali. Lalu Hawariyun berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Rasulullah, dapatkah kita mengajak orang ini untuk menginap di rumah kita, agar ia dapat beristirahat dan menceritakan semuanya secara lengkap?" Nabi Isa menjawab, "Bagaimana mungkin kalian dapat membawa seorang yang sudah dihentikan rezekinya?" Kemudian Nabi Isa berkata kepada jasad tersebut, "Kembalilah kamu dengan seizin Allah." Maka jasad itu pun kembali menjadi tanah. Abu Laits berkata, tidak ada seorang mukmin mati melainkan ditawarkan kepadanya kembali hidup di dunia. Tapi ia menolak karena beratnya sakaratul maut. Kecuali bagi orang yang mati syahid. Mereka tetap ingin hidup kembali di dunia ini untuk berperang dan mati syahid lagi. Mereka para mujahid tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Itulah kebesaran dan kehormatan orang yang mati syahid di sisi Allah. Ibrahim bin Adam ketika ditanya, "Mengapakah kau tidak mengajar?" Jawabnya, "Saya masih sibuk dengan 4 macam. Bila selesai urusan 4 macam itu, saya dapat mengajar."
Lalu ditanya lagi, apakah yang 4 macam itu? Ibrahim bin Adam berkata, saya sedang memikirkan Yaumul Mistaq. Ketika Allah menentukan anak Adam, mereka ini untuk surga dan neraka, ini untuk neraka. Saya tidak mengetahui termasuk golongan yang mana saya. Saya juga memikirkan kejadian manusia ketika di perut ibunya, ketika akan diberi roh dan malaikat disuruh mencatat untung atau celaka. Saya pun tidak mengetahui dari golongan manakah saya. Saya juga memikirkan nanti di masa malakul maut datang kepadaku, lalu bertanya kepada Allah, apakah roh orang ini di golongan orang muslimin atau bersama orang kafir? Saya pun belum mengetahui bagaimana jawab Allah kepada malaikat itu. Dan yang terakhir saya memikirkan tentang ayat yang berbunyi, wantazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kamu hari ini hai orang yang durhaka. Saya belum mengetahui dalam golongan manakah saya ini. Abu Laits berkata, sungguh beruntung orang-orang yang diberi Allah pemahaman dan kesadaran dari kelalaian, sehingga berpikir bagaimana akhirnya mati. Orang mukmin pasti mendapat kabar gembira ketika mati sebagaimana dalam ayat, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman percaya benar-benar kepada Allah dan Rasulullah, kemudian tetap istiqomah dalam menunaikan kewajiban dan meninggalkan larangan istiqomah dalam kata dan perbuatannya, mengikuti benar-benar sunnah Rasul. Maka akan datang kepadanya malaikat menyampaikan kabar gembira. Kamu jangan takut dan jangan susah. Bergembiralah kamu akan mendapat surga yang dijanjikan padamu. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku, jangan lupa berbagi informasi Islami dengan cara share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.